Hobi. Berdamai dengan diri tak jarang akan membawa kita kepada kesendirian. Kita merasa nyaman dengan diri sendiri daripada bersama orang lain. Ini adalah fase penting dari transformasi diri, sehingga kita tidak perlu takut akan komentar orang lain yang memberikan kita label sebagai antisosial atau kurang bergaul. Kita mengetahui bahwa kita dapat memposisikan diri kita bersama dengan orang lain, namun dengan batasan sehat. Kesadaran ini hanya dapat kita rasakan ketika kita sudah tidak mengharapkan pengakuan dari orang lain, di mana kita merasa lebih percaya diri mendengarkan kata hati kita sendiri dibandingkan orang-orang di sekitar kita. Kita akan sering merasa damai dan aman walaupun berada sendirian. Kita lebih menyayangi diri kita dan ingin memberikan yang terbaik kepada diri. Jika sebelumnya kita sering berusaha untuk membuat senang atau membahagiakan orang lain, maka dalam kesendirian, kita menyadari bahwa kebahagiaan ada di dalam diri masing-masing individu, sehingga kita tidak perlu menguras energi yang kita miliki untuk memberikan validasi kepada orang lain, karena validasi atau pengakuan yang dibutuhkan oleh masing-masing individu adalah dari dirinya sendiri. Menjalani transformasi diri secara perlahan dalam kesendirian kadang akan membuat kita merasa bosan. Kita tidak ingin bertukar energi dengan orang-orang yang tak sefrekuensi, sehingga kita lebih sering menghabiskan waktu sendirian. Sadarkah kita bahwa sesungguhnya kita dapat menyalurkan kreativitas yang kita miliki ketika energi diri kita tidak tercampur dengan energi orang lain? Inilah mengapa pentingnya bagi kita untuk menyelaraskan energi diri, karena kita dapat menyambung kembali koneksi kesadaran yang kita miliki dengan kecerdasan kosmik. Ketika meditasi atau duduk hening, kita dapat menelusuri kembali hal-hal yang kita sukai ketika masih kecil dulu. Seringkali hal yang kita sukai terkubur akibat pencucian otak di bangku sekolah melalui sistem pendidikan, di mana semua anak diberikan pemrograman yang sama, sehingga ketika lulus, mereka menjadi robot yang seragam. Mengingat kembali apa yang kita sukai akan membawa kita kepada sebuah hobi yang baru. Apakah yang disebut dengan hobi? Hobi dapat kita artikan sebagai kegiatan untuk mengisi waktu yang kita miliki. Hobi yang dimiliki seseorang seringkali membawa mereka ke dalam ketenangan, di mana mereka menjadi lebih fokus dalam mengerjakan satu aktivitas. Sebagai contoh adalah hobi bermain musik. Musik sesungguhnya adalah wujud dari keilahian, di mana keanggunan dapat kita rasakan dengan indera pendengaran kita. Bermain musik, selain mengasah intelek, juga membantu kita lebih sensitif terhadap dimensi kita yang lebih halus, di mana kita dapat banyak menggunakan perasaan ketika bermusik. Sebelum mencapai dimensi yang lebih halus, yaitu lapisan energi emosional, orang-orang dengan hobi bermusik akan terlebih dahulu mengasah kemampuan fisik serta intelek mereka. Kemampuan fisik yang dimaksud adalah di mana ketika mereka terlebih dahulu melatih jari jemari mereka, entah ketika belajar memetik gitar atau bermain piano. Kemampuan untuk menggunakan jari dalam bermain musik haruslah sinkron dengan intelek, di mana mereka menghafal posisi jari serta berbagai variasi kunci dan tangga nada. Untuk dapat menyelaraskan intelek dengan skill jari, tentu membutuhkan waktu yang tidak singkat, sehingga hobi bermusik membutuhkan ketekunan. Namun, ketika mereka sudah menguasai keselarasan antara intelek dengan kelihayan jari jemari yang mereka miliki, maka mereka akan naik ke tingkat bermain dengan menggunakan emosi. Disinilah di mana musisi seringkali mendapatkan ilham dalam menciptakan karya. Proses bagaimana menyelaraskan tubuh fisik, intelek, serta emosi melalui hobi tidak hanya dapat dilakukan melalui musik, namun juga melukis, merajut, berkebun, dan kegiatan lain yang membutuhkan sensitivitas akan keanggunan. Keanggunan adalah sifat dari Sang Pencipta yang juga diwarisi oleh umat manusia. Bagaimana kita mengekspresikan keanggunan dapat kita asah melalui hobi kita. Temukanlah hobi yang membantu kita menjadi lebih sensitif terhadap perasaan atau emosi kita, sehingga walaupun dalam kesendirian, kita dapat terus bertumbuh dengan mempraktikkan penyaluran ekspresi yang Maha Pengasih.